Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdesa. Oke sahabatku, Sarman Kitemang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat kepada rekan-rekan yang ada di Kabupaten Sulawesi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ya, yang sudah memperoleh kepastian hukum, yang sudah pilkades ya. Kemarin rekan-rekan sekitar 10 orang sebagai perwakilan yang memberikan kuasa hukumnya kepada Andre Darmawan SHMH dan rekan-rekan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagian dikabulkan. Selamat, semoga selalu sehat. Oke sahabatku, Sarman Kitemang, di video kemarin bahwa saya sudah menyampaikan bahwa gugatan dari rekan-rekan yang lain ini dua kelompok atau dua klub ya. Jadi di gugatan yang PUU nomor 107 kemarin kan intinya bahwa gugatan ini ditolak ya, dengan alasan bahwa objek atau materi dari gugatan ini sudah diputuskan di keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 92. Lah, mengapa yang kemarin yang 107 ditolak? Alasannya ini saya sebutkan alasannya ya. Ini, bahwa di PUU nomor 92 garis miring PUU strip 22 Romawi strip 2024 ini adalah perihal pengajuan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh rekan-rekan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, di mana rekan-rekan ini memberikan kuasa hukumnya kepada Mas Andre Darmawan SHMH dan rekan ya, untuk bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena rekan-rekan di Konawe Selatan ini merasa dirugikan ya, karena sudah pilkades di tahun 2023 ya. Ternyata ada surat edaran yang kemudian supaya diperpanjang itu karena ada undang-undang. Nah, rekan-rekan di Konawe Selatan ini di Sulawesi Tenggara ini mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Panjang sekali ya, ada putusannya, ada 91 lembar yang dibuat putusan oleh MK, dan di situ terinci apa yang digugat dan permasalahannya apa itu dengan rinci jelas. Pemahaman saya begini rekan-rekan, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang 107 ini menyebutkan bahwa gugatan dari rekan-rekan yang lain ini kan ditolak karena putusan ini sudah ada. Ya, ini di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 garis miring PU strip 22 Romawi strip 2024. Yang intinya saya jelaskan sebagai berikut. Amar putusan ini saya bacakan dulu ya. Ini saya kutukan, ini ada 91 halaman, saya ambil satu lembar yang terakhir saja ya. Yang ini di amar putusan ini yang jelas bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024, Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Jadi intinya saudaraku, putusan Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan dari rekan-rekan sebagian. Kan yang pertama cerita tentang Bapak sudah pilkades, ternyata tidak dilantik lah, intinya begitu kalau penjelasannya begitu. Kalau itu kan panjang. Intinya tidak dilantik karena ada surat, karena ada undang-undang untuk yang diperpanjang itu. Kemudian juga ada surat edaran Menteri Dalam Negeri juga untuk diperpanjang. Nah, padahal desa di Kabupaten Konawe Selatan ini sudah melaksanakan pilkades pada tanggal 24 September 2023. Jadi sudah ada kades. Nah, kemudian ada rembusan rencana pelantikan juga tanggal 30 April. Surat undangan sudah dibagi tanggal 24 April tahun 2024. Nah, rencana akan dilantik tanggal 28 April, tanggal 26 ada surat edaran Menteri Dalam Negeri agar para bupati memperpanjang masa jabatan itu yang berakhir sampai dengan bulan Februari. Tetapi dengan adanya surat putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka bagi desa-desa, ya, ini putusan saya, ya, ini putusan. Bagi desa-desa yang sudah melaksanakan pilkades, maka perpanjangan menjadi tidak berlaku. Intinya begitu, intinya. Ya, bagi yang sudah pilkades, ini putusan sebagian. Kalau yang tidak berlaku ini seandainya ini bertentangan dengan undang-undang, seandainya kok tidak diberlakukan berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau kemudian bupati kok melantik yang pilkades ini, maka menjadi berlaku. Itulah penjelasan saya. Barangkali mumet kalau diterima, memang kalau diterima kita begitu bagaimana memikirkan. Tapi intinya Bapak, bagi pilkades, bagi kabupaten atau desa-desa yang sudah melaksanakan pilkades, maka pasal 118 huruf E ini menjadi tidak berlaku, ya. Yang sudah pilkades, tapi saya tidak tahu bagaimana kalau yang sudah dilantik, apa yang sudah dikukuhkan, yang sudah diterimakan dengan surat perpanjangan itu bagaimana. Pilkades yang sudah pilkades kemudian ditunda, katanya akan dilantik 2 tahun yang akan datang. Saya tidak tahu itu seperti apa, ya. Tapi kalau yang belum dilantik atau belum ada surat perpanjangan, otomatis pilkadesnya ini tetap dilantik. Jadi kades-kades yang sudah pilkades, ya, yang pilkades kemarin tanggal 24 April, ya, maka tetap dilantik, ya. Tetapi apakah kades lama ini sudah dapat perpanjangan apa belum di Konawe Selatan saya tidak tahu, ya. Tetapi dari surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 PUU strip 22 Romawi strip 2024 ini bisa dicerna, bisa dimengerti bahwa bagi kepala desa atau bagi kabupaten yang sudah melaksanakan pilkades, ya, sebelum undang-undang ini ditetapkan, maka tetap dilantik. Berarti yang kades lama yang menurut undang-undang harus diperpanjang tidak bisa diperpanjang. Ini menurut Mahkamah Konstitusi putusan itu, menurut pengertian saya begitu, ya. Jadi apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya tentang di kabupaten sebelah saya yang sampai geger itu sudah saya sampaikan juga kan penjelasan. Kalau sudah pilkades ya pasti kades yang baru dong yang dilantik.
Tapi kan ya itu tadi waktu itu saya sudah menjelaskan seperti itu. Nah, tapi video itu kan sampai hampir 1 juta itu saya tarik lagi ya karena bikin geger dikira gimana. Termasuk video yang kemarin ini saya menjelaskan tentang ini sudah hampir itu berapa itu hampir 600.000 penonton ya yang nonton dan komennya itu ribuan juga. Ini yang pasti harus kita jelaskan. Jadi saudaraku, yang dimaksud dengan putusan yang kemarin ditolak ini adalah mereka yang mengajukan yang sudah punah tugas di bulan November, Desember, Januari ya. Tapi yang lain tetap berlaku, jadi tetap diperpanjang. Jadi barangkali masyarakat atau kades-kades ini ada putusan ini bagaimana, tidak. Jadi yang sudah diperpanjang, yang purna tugas ya, yang purna tugas, yang belum pilkades terutama ini ya, saya jelaskan, yang belum pilkades, yang berakhir minimal tanggal 1 Februari ke sini. Jadi yang Maret ke sana kemarin karena pengajuannya ditolak, otomatis kita belum bisa mengomentari lah ya. Yang jelas tanggal 1 Februari ke sini kemudian belum ada pilkades, maka tetap tenang, berarti sudah tetap diperpanjang. Kalau yang sudah pilkades, maka otomatis akan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 garis miring PUU strip 22 Romawi strip 2024 yang amar putusannya ini sudah saya tadi bacakan ya. Amar putusannya seperti apa, ada 91 halaman, tapi saya ambil yang terakhir saja supaya apa yang dimaksud. Biasanya kan putusannya dari awalnya ini kan konsiderannya kan banyak sekali, sebabnya siapa yang mengajukan, alamatnya, siapa hakimnya, siapa saja. Nah, ini saya bacakan tentang amar putusannya. Yang jelas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetap berlaku, pasal 118 huruf F tetap berlaku, tetap diperpanjang ya selama belum ada pilkades. Sekali lagi, belum ada pilkades, jadi rekan-rekan tetap diperpanjang. Kalau yang sudah ada pilkades bagaimana, saya tidak tahu itu putusannya bagaimana ya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas bahwa kalau yang sudah pilkades otomatis dilantik ya, yang baru dilantik ini. Tapi bagaimana itu kalau sudah SK-nya sudah turun perpanjangan, saya tidak bisa menjelaskan. Apakah ada kabupaten yang tetap membuat SK perpanjangan sedangkan sudah ada pilkades, saya tidak tahu ya. Saya harus mengomentari bagaimana ya, nyatanya itu kan jadi penilaian kita negatif terhadap pribadi saya juga ya kan. Padahal saya ingin menjelaskan, saling memberikan informasi, saling ya tukar kawruh supaya kita saling mengerti tentang makna dari apa yang tersirat dalam undang-undang. Yang jelas dengan PUU nomor kemarin nomor 92 garis PU garing 22 Romawi garing 2024, bagi rekan-rekan yang sudah ada pilkades otomatis tetap dilantik ya, tetap dilantik. Cuma apakah kepala desa yang lama itu sudah diperpanjang, saya tidak tahu. Lalu bagaimana kalau sudah, karena ada surat edaran supaya tetap diperpanjang sedangkan sudah ada pilkades, bagaimana, saya tidak bisa mengomentari ya. Saya tidak bisa mengomentari. Yang jelas ini putusannya sudah saya baca ya. Jadi yang kemarin 107 itu ditolak materinya karena hampir sama, karena pasal yang digugat ya ini sama, sehingga kehilangan objek sengketa ya itu tadi, karena pasal ini sudah diajukan oleh rekan-rekan yang dari Sulawesi Tenggara, dari Kabupaten Konawe Selatan. Demikian itu pendapat saya rekan-rekan. Mohon maaf apabila barangkali penjelasan saya masih kurang runtut, tapi demi kebaikan kita saling ngangsu kawruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.